seberapa cinta sih misalnya Bapak ke Garut sendiri? Dan kalau emang bener cinta, naon sih buktinya gitu? Saya tuh keluar Garut hanya untuk belajar. Aslinya saya tinggal di Garut. Aslinya balik lagi. Dan istri saya orang Garut juga. Jadi saya nggak punya tempat lain selain Garut. Sehingga sudah menjadi rasanya passion saya. Saya untuk bersama-sama Garut memajukan Garut dengan cara-cara yang saya miliki. Gitu kan. Biasanya kan kita tahu jaga jarak. Iya kan, pakai masker, terus juga apa satu lagi sih? Lupa. Ya, agak khawatir sih sebabnya karena fasilitas olahraga kita terbatas. Mohon KB di olahraga di Kerkop pinuh tah. Bahaya kan kalau COVID. Tapi kalau olahraga di masing-masing kan bisa kan, Pak? Itu kan juga masih ada anggapan-anggapan tentang bahwa olahraga itu harus di tempat yang tertutup, juga ada interaksi. Sekarang ada pertandingan, pasti ngumpul kan? Iya. Kita bingung. Ada izin Pak, minta izin pertandingan olahraga ini lagi rame loh Pak sekarang. Itulah. Kenapa Liga 1 ditunda? Kenapa Pilkada tetap maju? Nah ini yang paling rame. Saya nggak ikutan. Yang pasti bahwa semua itu kan ada pertimbangannya. Kalau kami sih tetap aja latihan di masing-masing terbatas ya. Tapi untuk masa ini dilema. Coba saya bilang saya sih olahraga. Kemarin sepedahan. Kemarin juga ya olahraga gitulah segala macam. Ini kan terjalan. Artinya kan tidak usah harus selalu diformalkan, tapi ada awareness lah. Iya. Olahraga tidak harus di luar, di sini juga bisa olahraga. Ya itu dia maksud saya. Maksudnya kampanye olahraga ini, maksudnya kan bukan berarti harus kampanye ikut kompetisi atau apa. Ini lebih bagus lah. Nanti kita kita ramaikan lagi lah. Ini karena kan memang jelas obat untuk COVID sendiri itu sekarang kan imunnya emang harus kuat gitu loh Pak. Dan bahagia. Dan bahagia tadi kan. Tapi emang jujur, kebanyakan orang yang sehat badannya pasti gembira Pak. Tapi kalau misalnya orang nggak sehat, dia mau kayak gimana pun juga tetap gampang bete kayak orang begadang kan. Kau ini kan gini. Sehat, kuat, hebat, bermanfaat. Buat diri dan keluarga dan masyarakat. Iya. Nah, ini juga saya juga tertarik ya. Kemarin nih gara-gara COVID kan kita mengalokasikan dana kita berubah ke bantuan alat. Jadi untuk olahraganya malah kita nggak berani saya. Permintaan proposal saya bilang saya nggak mau. Dan kemarin saya juga lihat di Instagramnya Koni, terus Bapak juga ada bantuan-bantuan untuk para atlet juga kayak gitu. Itu emang benar-benar semua dialihkan ke sana gitu kayak gitu Pak. Sebagian besar. Karena juga tetap kita ada peningkatan kapasitas pelatih. Saya kan dosen. Orang nggak bisa lah berlatih kalau tanpa guru yang baik. Jadi pelatih di upgrade. Gimana mau jadi juara kabupaten ya pelatih tingkat kabupaten. Kudu juara lebih tinggi dong levelnya. Kita melakukan pelatihan futsal, jiu-jitsu, kemudian juga sepak bola, dorong pelatih, basket segala macam. Ya kan sumber ilmu kan pelatih. Kalau pelatihnya kelas apa dulu? Nah, makanya kita dorong gitu, bantu biaya untuk mereka. Kemudian juga ada wasit juga. Ya kan pertandingan akan mereka ada wasitnya benar. Wasit nyelewat peraturan. Kita dorong juga begitu. Kita sekarang lebih fokus pada kegiatan infrastruktur olahraganya. Ke masyarakatnya ntar dulu karena itu beresiko. Saya nggak mau ya. Saya juga yang biasa latihan basket sekarang nggak pernah Pak karena ditutup Pak. Iya, itu. Jadi kalau kembali ke tadi ya, ini cerita bahwa kita juga melakukan sesuatu, tapi kita adjust. Kita sesuaikan dengan yang kita pikirkan ya. Tapi ya selalu ada prokon lah. Kenapa begitu? Saya bilang, habis gimana? Kita bantu alat untuk persiapan Porkap, desain Porda, dan kita tetap pelatihan kita jalankan. Karena kan terbatas itu ya sedikit ya. Kalau pertandingan kompetisi segala macam, saya mohon maaf tunda aja dulu. Meskipun nanti tanggal hari Kamis ada nih Liga Desa. Cuman katanya sesuai dengan sudah diizin sama Satgas Covid, saya bilang terserah saja. Iya, kalau sudah di sebenarnya nggak masalah. Dan saya sebenarnya setuju itu cepat dibuka loh Pak. Maksudnya olahraga itu sampai Pak. Tapi berkejadian hiji olahraga beunang Covid tutup tak kabeh tah. Mun kejadian hiji gara-gara nonton olahraga mun nyebar Covid wah ripuh. Ya, selama ini Covid sorry Pak. Covid itu Garut sekarang katanya meningkat banyak dan kita juga nggak tahu itu asalnya dari mana. Maksudnya apakah ini tertularnya di mana kan kita nggak tahu ceritanya gitu. Saya nggak yakin bakal ditutup karena sampai sekarang angka Covid udah segini pun kita nggak pernah ditutup loh. Nggak ada satupun yang ditutup di sini gitu. Ini kan terkait dengan banyak hal ekonomi dan lain-lain. Betul. Itu dilema-dilema yang harus jadi pertimbangan. Dan saya pun event emang ditunda sampai sekarang tuh belum pernah dilaksanakan gitu. Itu belum dapat izin kok. Iya, itu dia tadi. Cuman ya tadi lah kalau berusaha. Nah, oke lah Pak, kita berbicaranya udah ngomong soal kampus, soal raga. Ya, ini yang terakhir dan paling ramai ini kalau kata saya bilang gitu kan. Saya lahir di Garut Pak. 83. Tahun 83. Berarti beda sama saya 15 tahun ya? Ya. 68 ya. Tapi Bapak terlihat muda terus nih. Itu mah olahraga kan gembira. Terus saya tinggal di Bandung dari tahun 2001. Itu hampir sekitar 10 tahun lah.
dulu saya itu betah pisan di Bandung gitu. Saya malas, makanya kalau ditanya orang mana pasti yang nyebutkan teh orang Bandung. Sampai siapa itu? Sorry. Bentar. Terus Pasti kalau misalnya ditanya orang mana, orang Bandung gitu. Asal malu gitu dia bukan orang Garut ya. Garut, saya masalah Garut. Ya, kan? Garut di mana? Bandung. Bandung. Nah, sampai suatu saat saya sering pulang ke Garut setiap minggu. Dan saya selalu kena macet Pak di Nagreg. Karena saking banyaknya mobil yang ngantri mau ke Garut. Itu saya lihat plat B, plat F dari situ. Nah, dari situ saya mikir, ini kenapa orang pada datang ke Garut gitu ya? Hampir setiap weekend Pak. Macet terus itu Nagreg. Dan saya lihat tanya ke teman saya yang kerja di Cipanas, hampir setiap Sabtu Minggu full book. Nah gitu. Dulu kita yang selalu bangga main keluar kota, pengen nyari ke alam. Akhirnya dari situ saya mulai bersih. Ngapain gua main keluar kota ya? Kalau orang-orang yang lain pun juga datang ke Garut. Dan dari situlah awal mula akhirnya saya dengan teman-teman ngebentuk yang namanya Melong Garut. Melongkeun Garut. Ya, gitu. Ningali Garut ya. Ya, karena kita tuh sangat cinta akhirnya gitu berbicara soal Garut itu pariwisatanya kita jelas lah juara. Bahkan Ridwan Kamil aja bikin pantai buatan. Karena di Bandung, kota Bandung khususnya tidak ada pantai gitu kan. Nah, di urang pantai na aya gitu. Di situ yang saya akhirnya mencintai lah Garut awalnya. Nah, karena geus bogoh akhirnya kan peduli tuh Pak sama yang lain, sama akhirnya saya sering bersuara. Bersuara tuh dalam artian kayak gini. Saya kira yang namanya kritis itu justru harus. Tapi kritis itu untuk mengingatkan, memperbaik, bukan untuk jadi menjatuhkan gitu kan kayak gitu. Nah, Bapak sendiri kalau misalnya tadi bilang aku orang Garut nih misalnya, seberapa cinta sih misalnya Bapak ke Garut sendiri? Dan kalau emang bener cinta, naon sih buktina gitu? Ya, yang pertama gini Kang, saya lahir di Garut. Oke. Sedikit STK Persit, sedikit Santang SP2 Garut. Saya pindah SMA Oh, SP3 Bapak Bandung. Persit, SD Persit. TK Persit. Saya juga sama Bapak. TK Persit, saya SD Kian Santang, SMP 2 Garut, saya SMA ke SMA 3 Bandung. Oke. Saya pindah ke Bandung itu 83. Dan saya kuliah di ITB, Teknik Industri ITB 93, 92. Udah saya ngambil magister di Bangkok di Thailand. Saya pindah 94. 95 saya suruh balik lagi sama bapak saya. Ya. Kenapa? Saya bilang bantu itu sekolah bapak sama teman-teman. Ya. Bantu lagi. Musadat di situ ya. Akhirnya apa? Saya balik. Itu cinta saya. Pada saat itu saya ditawari kerja di MNC Multinational Company di luar. Gajinya 10-12 kali gaji saya di sini. Wow. Itu tahun berapa? 95 berarti ya? 93. 95. 12 kali lipat gaji saya di sini. Saya bisa. Ngapain nggak dibawa Pak? Itulah. Tapi kan saya bilang orang tua saya bilang bantuan itu kasihan. Kata bantuan itu katanya. Saya bilang ya kan kita punya kaidah. Ya kalau menurut orang tua mah salah ge anggar bener soal menurut orang tua. Namun bedegong nya salah dia mah dia silakan dua kali. Saya di situ. Sehingga saya kemudian saya itu kan tadi pendidikan saya dari ITB, di Bangkok Thailand di mana di situ sangat disiplin, sangat ketat. Saya mulai lihat di Garut ada yang enggak beres. Ada yang ada yang harus perbaiki lah. Dalam proses pendidikan. Ya kayak nyontek segala macam. Saya beberes lah, sama sistem kita perbaiki, sistem informasi kita perbaiki, sikap perilaku kita perbaiki. Dan saya keluar Garut itu 2007 saya keluar S3 lagi kan di Malaysia. Saya tinggalkan Garut sama 3 tahun 4 tahun. Jadi saya tuh keluar Garut hanya untuk belajar. Aslinya saya tinggal di Garut. Aslinya balik lagi. Dan saya orang Garut juga. Jadi saya nggak punya tempat lain selain Garut. Sehingga sudah menjadi rasanya passion saya. Saya untuk bersama-sama Garut memajukan Garut dengan cara-cara yang saya miliki. Itu Kang. Jadi berarti dari 93 itu fokus membangun di pendidikan. Nah, tadi kan Bapak sendiri udah pernah di luar kota itu sampai di luar negeri lah beberapa tahun yang lama. Kalau misalnya punya mimpi, Garut itu mimpinya pengen kayak yang seperti apa sih misalnya? Contoh misalnya saya bilang misalnya orang mau Garut juga Bandung misalnya gitu kan. Banyak mallnya, banyak apa misalnya kayak gitu. Kalau misalnya di seorang Abdul Sakur nih misalnya kan Bapak punya mimpi nih ingin membangun misalnya Garut atau seperti apa sih misalnya yang mimpinya jadi itu? Sebenarnya kan kalau kita mimpi sih pengennya kayak Melbourne. Why? Karena Melbourne itu negara paling nyaman di dunia. Di situ gimana tamannya, pendidikannya berkualitas nomor dunia, ya. Dan juga suasananya heritage jadi dipelihara dengan baik, masyarakat juga baik sehingga kalau nggak salah selalu masuk dalam 1-3 kota ternyaman di dunia. Tapi kan jauh teuing Melbourne. It's impossible. Terlalu panjang, terlalu lama waktunya. Jadi kita juga kalau kita harus realistis lah. Being realistis itu ada
hal yang sangat penting. Oke, kita turunin ekspektasinya. Jadi apa berarti? Jadi nah, yang paling dekat menurut saya itu adalah kayak agak tinggal juga sih. Kalau luar negeri kayak saya pernah tinggal di Malaysia kan 2 tahun, 3 tahun. Itu juga menurut saya bagus ya. Tapi di kota besarnya, di metropolitannya, gimana jalan-jalannya besar, di Kuala Lumpur lah, motor transportasinya bagus. Tapi ketika masuk daerah remote sama aja. Tetap aja. Jadi yang itu mulai dari infrastruktur dasarnya, pendidikannya bagus, airnya bagus, energi bagus, jalan bagus, listrik bagus, kan itu ya. Kemudian juga pendidikan juga bagus, kesehatan juga keren, ya. Itu kan yang kita inginkan supaya manusia itu bisa hidup, bekerja, produktif dan bisa sehat, produktif, menghasilkan bermanfaat buat masyarakatnya. Itu menurut saya itu juga relatif baik ya. Misalnya Jakarta juga di kotanya sih bagus kan, kalau di luar di pinggir-pinggirnya juga ada repot. Tapi itu lebih realistik ya. Cuman kayak Garut juga susah karena lahan kita kan terbatas. Ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, boleh lah. Tapi kan Bapak maksudnya sebagai pertama seorang akademisi terus master engineering lah. Pasti kan maksudnya kita juga ketika misalnya dek memantas sesuatu kan selalu lihat juga yang mana sih yang paling cocok gitu. Apa yang paling pantas nih. Nah, kalau saya sendiri pertama ngomong gini, Garut itu saya cinta Garut dengan segala alamnya dan apa gitu. Tapi saya nggak suka Garut itu dengan segala kekurangan yang misalnya susah. Pertama dari akses Pak. Contoh, saya yang balanya weta Gunung Jari-Gede, yang balanya ya Pak, alat-alatnya kayak gitu kan. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu kan. Kenapa di Garut itu pengkolan harus tutup jam 8? Itu nggak ada jawaban sampai sekarang. Itu kan demand ya. Oke, tapi kan sebetulnya kalau demand kan Bapak tahu lah daerah-daerah agak sebelah sini kan sekarang udah jadi ramai gitu kan. Itu sampai jam 10 jam 12 pun juga tetap itu kan dekat kampus sekolah ya kan di sana gitu loh. Ya. Jadi begini kan, bahwa saya sepakat ya bahwa proses untuk melaksanakan proses pembangunan itu pertama harus ada infrastruktur dasar yang kuat. Infrastruktur berarti yang paling utama. Jadi tadi infrastruktur itu adalah basisnya pendidikan, kesehatan, listrik, air, jalan. Ya. Dengan begitu maka akan ngumpul orang-orang untuk berdatang ke tempat tersebut. Karena kalau itu semuanya ada maka hidup akan efisien. Berbicara soal infrastruktur sekarang kan Garut juga udah mulai ada kereta api. Saya senang sekali, saya setuju ya, jalan tol dan lain-lain ya. Kenapa infrastruktur yang ada maka biaya hidup akan jadi lebih murah. Ya. Berarti yang sekarang itu in the right way ya, misalnya kan yang saya setuju. Cuman agak telat. Ya saya tiba lah di ini agak telat. Emang harusnya dari bukan telat, Akang. Coba bandingin. Kapal saya itu kan tahun 74 di Garut, pengkolannya segitu ya tiba jalan nama di mana? Paling Cawitalis kan beberapa titik kan. Kenapa kita bandingkan dengan di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di mana di Soreang gua udah banyak jalan-jalan. Kan kita ketinggalan. Karena Garut terlalu luas, itu beda lagi urusannya. Tapi kan kalau kita bicara infrastruktur dasar, kalau ingin maju ya taruh kotanya aja dulu kan yang bisa, yang terlihat lah, yang terjangkau kan susah coba. Jalan gitu gitu. Ya, terus bioskop dengan hiji Pak punten di Garut. Itu mah menurut saya bukan hal yang penting, itu mah hiburan. Tapi bukan butuh hiburan, Pak. Kalau berbicara soal itu, orang Garut itu kabar ranum pada nontonnya, Pak. Itu salah satu indikator. Tapi sebenarnya kan itu bisa dijadi perdebatan lah. Ya, itu kalau dibahas berarti hiburan terakhir balik deh ke Hanap ya. Itu pendidikan. Pendidikan berarti. Berbicara soal pendidikan, bahwa sekarang kan universitas juga udah mulai banyak di Garut. Ya, tapi kapasitasnya masih kurang, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apakah memangnya pilihannya memang yang sedikit atau daya beli untuk misalnya berkuliahnya itu yang kurang mampu? Ini pertama juga adalah bahwa kemampuan untuk mendevelop itu kan nggak gampang. Kalau kita bikin program studi baru, ada dosennya, gimana kita attract dosen naik ke Garut, naik ngajar di Garut, kita renomasi seperti apa kita tawarkan. Dan juga ada di sini juga siap, kemudian juga daya beli kan untuk bisa tumbuh berkembang kan perlu marketing ya, daya belinya tinggi ada nggak? Ya. Nah sekarang kita hampir 50 kabupaten punya sekolah kan ya, jadi kan paling mengadakan orang Garut kan sebagai besar. Nah terus daya belinya cukup nggak untuk sustain? Sustain artinya bukan hanya berjalan tapi juga bisa berkembang. Ya mau tiba-tiba karena per kapita kita cuma 700.000 per bulan, Pak. Jadi kan saya bilang bahwa nggak cukup hanya jadi operasional, kan harus membangun kampus, lab, nambah fasilitas dan lain-lain. Itu kan harus sustain, harus berkembang terus kan. Kemudian juga tadi ya dan itu juga masih belum ideal. Next berarti setelah infrastruktur pendidikan terus apa lagi berarti? Kesehatan. Sudah.
Oke. Ya karena orang kan gak percuma enak pintar lagi air kering. Ya, oke. Berarti fasilitas kesehatan pun ya oke lah. Kita masih jauh lah ya Pak ya. Jauh. Tapi ya ada lah terus berkembang. Okay. Cuma tapi saya sering bilang ya, kita terlambat. Jadi balap tema kan buat terus di mana orang muda kita hese lagi sekata yang lain jauh teuing. Okay. Tapi better late than never kan Pak. That's right. I agree with that. Oke. Dan if you have the power to change. Oh iya mana? Ya terus. Iya kan? If you have the power to change, what would you do? Ini menarik nih. Kan bahwa membangun itu tidak hanya pemerintah. Ya. Melibatkan stakeholder. Ya. Masyarakat. Kalau kita bicara pentahelik kan ya. Oke. Ada pemerintah, ada bisnis, akademisi, ada LSM, ada media massa. Oke. Itu harus sinergis. Oke. Pentahelixnya berarti harus bersatu. Bersatu. Sebenarnya bukan konsep barulah sudah, tapi ini lagi tren aja ya. Nah, berarti kan ada komunikasi yang intens. Ada tadi ya saya bilang mutual trust, mutual respect, mutual understanding, saling pemahaman, komunikasi seperti apa. Dan ujungnya kan kita ada prioritas. Nggak mungkin lah kita ngebangun semuanya di kamar bohong lah. Saya bilang karena keterbatasan kita. Prioritasnya apa? Saya bilang prioritas yang konkret itu apa tadi? Infrastruktur. Infrastruktur yang bisa meningkatkan kegiatan yang lainnya. Kalau infrastrukturnya bagus, maka ekonomi akan bagus, pendidikan akan bagus, kesehatan juga akan bagus. Jadi gimana mau semua gering jalannya butuh, dibawa ke rumah sakit nggak mau jalan. Dari satu orang meninggal itu kan berapa biaya yang rugi satu negara itu udah habis berapa untuk dia bisa membuat sistem seperti itu. Ya, jadi ya tadi kan ada prioritas dan itu sebagai satu agreement kita bangun seperti apa juga dan bukan berarti kemudian kita bangun infrastruktur yang lain ditinggalkan, tidak. Namanya prioritas kan berarti yang lain dikerjakan, cuman porsinya tidak agak berbeda. Karena memang masyarakat itu sekarang butuh kebijakan yang memang langsung terasa mungkin Pak. Itu infrastruktur kita berbicara infrastruktur lama banget gitu ya. Yang terasa itu kayak mereka ngomong, Pak saya lapar Pak misalnya. Iya itu kan makanya ada prioritas. Itu bicarakan saja dengan semua orang kok. Semua juga sepakat mana ada bangunan langsung hari ini bangun besok selesai. Oke. Nah, itu juga perlu, nggak bisa cuma pemerintah teriak-teriak, juga semuanya harus kompak dong. Oke. Nah ini last question-nya kayak gini. Kalau misalnya emang kolaborasi, berarti kita berbicara tadi kolaborasinya memang harus diapakan. Role model Garut itu seperti kota apakah yang saya bilang? Karena gini, kalau saya dengan teman-teman kreatif ngobrol-ngobrol bahwa yang buat kita yang paling cocok untuk cepat ngebus Garut itu biar menjadi kota yang pendapatannya bagus yang kayak gitu. Salah satunya ya faktor menjadi kota wisata Pak. Setuju. Kayak gitu. Bapak juga setuju seperti itu? Ya makanya kan kita punya program studi pariwisata. That's why Udiga kenapa punya fakultas pariwisata. Tapi itu nggak telat Pak. Ya itu saya bilang kan bahwa ada awareness bahwa baru tahun 2017 kalau salah itu pariwisata menjadi sektor nomor 2 yang menyumbangkan devisa negara. Saya pikir wah Garut juga begitu karena pariwisata punya nilai multiple efek yang banyak ya. Sehingga saya bilang kan untuk bukan pariwisata kan perlu orang. Nah, akhirnya saya bilang komunikasi saya dapat kenalan, saya bisa mendapatkan dosen, saya dapat kurikulum segala macam kita maju. Kenapa? Karena pariwisata itu business of service. Ya, serve. Nah, kadang-kadang itu tidak semua orang punya passion di situ, inginnya yang dihormati dia. Kan Ari pariwisata melayani, ya melayani orang supaya dia merasa nyaman. Tapi dampaknya luas banget itu. Gede tapi kan perlu perlu penyesuaian sikap perilaku. Di kita tuh kadang-kadang suka bingung kan saya dengar katanya. Supir bus katanya dari satu daerah ke daerah lain di satu tempat tujuan wisata dicegat bisa habis sampai 200 ribuan. Saya nggak usah sebut namanya, tapi seperti itu kan berarti kita belum ada spirit tentang how to. Berarti edukasi masyarakatnya juga harus budayanya dengan masyarakat kan ini panjang, tapi kan harus mulai. But you agree with Garut jadi become? Iya dong, setuju. Itu Garut kota wisata ya berarti ya. Satu lagi sebenarnya saya ngomong jadi olahraga juga orang Garut hebat olahraga dikembangkan jadi pertandingan lah. Karena juga Liverpool lah juga. Pariwisata saya setuju pariwisata. Karena kita punya potensi banyak, tinggal bagaimana mengolahnya. Itu. Kemudian juga ada keseriusan, artinya keberpihakan yang konkret yang nyata. Kan nggak ada tiba-tiba gini. Kalau dibiarkan segitu aja nggak akan maju. Kenapa itu butuh modal investasi? Dua sumber investasi, pemerintah atau swasta. Pemerintah duitnya banyak, nggak keterbatas karena dia lebih khusus pada kegiatan yang urgen. Nah,
undang swasta. Betul. Tapi swasta harus diuntungkan dia, jangan diganggu. Ya. Sama dengan investasi untuk lapangan kerja. Tapi kan win-win solution kan. Persis, cuman kadang-kadang masih ada yang berpikir wah saya ngeunah cenah untuk segala macam orang menang orang kudu kabagian heula. Kayak heula investasi teh maneh kan gitu. Kan gitu. Ini yang apa namanya yang menjadi masalah bersama lah seperti ini. Makanya kan itu pentahelix sesuatu yang menurut saya menarik ya. Oke. Dan kalau olahraga pun juga menjadikan salah satu itu juga. Wih, gini saya cerita. Kemarin kita belum punya lapang olahraga ya. Kolam renang itu di Kasoga itu 300 ada pertandingan renang itu pesertanya 500 orang. Bayangin Kang Dani. Itu 500 kan anak-anak pasti ibunya datang, bapaknya datang, adina datang segala macam. Kali 4 kali 2.000. Betul. Mereka kegiatan 2 hari, mungkin nginep di Garut kan? Iya. 2.000 mungkin orang Garutnya tidak semua orang luar daerah, orang Garutnya setengah anak. Tapi kan itu kan peluang untuk olahraga bisa menghidupi bidang-bidang pariwisata. Mun ka Garut sekalian bener yang jalan-jalan. Iya. Tuh makanya itu kan kenapa alasan semua negara berebut menjadi tuan rumah Piala Dunia. Makanya Garut juga ingin jadi ketua venue penyelenggaraan Porda untuk cabur akuatik. Oke. Yang akan dibangun di shore itu. Tapi apakah kita bakal mampu untuk menyelenggarakan itu, Pak? Itulah yang kita lagi evaluasi terus karena juga ini waktunya agak mepet ya. Dan jangan tanggung-tanggung harus jadi tuan rumah PON juga nantinya, Pak. Iya kan kalau tuan rumah kan gampang, tapi kan mana lapang cabur tuh ada 50, lamun ukur 1 terus gimana? Kudu memenuhi syarat kan. Sekarang ini jadi satu angka awal buat Garut punya fasilitas olahraga yang memadai di tingkat nasional. Pak Bupati juga akan membangun stadion olahraga kan? Stadion sepak bola bagus ini menurut saya. Iya, tapi masih belum jadi ya. Iyalah, tapi kan sudah ada lah gitu lah. Iya masih belum jadi. Saya belum jadi. Ya saya bingung. 2022 akuatik masih belum siap juga kan gitu. Itu jadi yang jadi concern kita bahwa kita mencari mana-mana saja bidang-bidang yang memiliki efek dan juga tetap melibatkan partisipasi masyarakat. Olahraga masyarakat pasti libat kan. Membikin mall kadang orang udah mikir ya sepak bola, olahraga, renang segala macam. Itu juga bisa hati-hati loh, duit masyarakat itu jauh lebih besar daripada di pemerintah ya. Iya. Dan pokoknya olahraga itu kan hiburan untuk semua masyarakat lah, Pak. Bahagia, gembira. Dan saya setuju berarti pariwisata dan olahraga itu yang akan menjadi faktor bisa jadi lokomotif lah untuk meningkatkan perekonomian. Satu lagi sudah jujur, industri juga tetap harus. Karena dia paling bisa banyak menyerap tenaga kerja. Karena Garut itu butuh lapangan kerja. Lamun sepanjang olahraga itu sabaraha. Tapi bikin pabrik punten kayak di Reles itu dia 9.000 orang, katanya mau naik 30.000 itu bisa menyerap banyak tenaga kerja meskipun dari luar daerah. Karena orang Garut itu saya melakukan survei sebagian besar adalah orang-orang umur produktif dan mereka butuh pekerjaan baik yang formal pun informal. Informal lila, informal gampang bread. Oke, menarik. Saya udah bisa menarik nih yang ada di otak Bapak nih yang apa yang harus dilakukan gitu kan ya kayak gitu. Dan I hope it will be happening. I hope you have the power, you have the power to change that. Maybe you are the man in the power kan. Benar-benar. Gimana nanti aja lah, semoga ini kan semua tidak lepas dari kodat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bilang, saya jadi rektor sekarang udah kerjakan yang bisa saya kerjakan. Saya bantu di KONI juga membuat suasana lebih terarah. KONI itu mau apa? Sudah jelas visinya jadi apa, misinya apa, kegiatannya apa. Saya bilang kan KONI itu dia pertama harus meningkatkan kapasitas para pelaku olahraga. Gak mungkin lah kita pelaku olahraga bukan hanya atlet, wasit, manajer, tapi juga manajernya. Itu kan kalau jadi IO yang hebat kan jadi keren kan. Kemudian juga meningkatkan kapasitas pelatih, wasit. Itu kan harus canggih juga mereka. Berikutnya mendorong intensitas kegiatan. Percuma latihan wasit main-main. Itu kan jadi IO, jadi duitan. Terakhir adalah mendorong kepada pemerintah untuk membangun sarana prasarana karena KONI nggak ada di situ. Karena kita dorong pemerintah ayo bangun olahraga segala macam. Long term saya bilang Porkap 2021 nanti kan jadi budaya. Nanti insya Allah Garut, olahraga Garut ke depan akan maju kalau kita punya kegiatan yang terarah, sistematis dan berjenjang. Ya prestasi pun juga akan mengikuti kan Pak. Itu pasti tenang aja, lama kan cie jempel. Tapi kan bergerak. Mungkin saya baru sekarang cerita. Ini loh apa yang jadi kegagasan saya konsepnya tentang pendidikan, tentang olahraga. Ya akhirnya
baru digali sama Kang Dani, saya cicing we. Nggak hujat segala macam. Denge. Ya biasa lah Pak. Maksudnya dan itu bakal lebih kencang nanti. Kalau misalnya Bapak berada di posisi yang lebih atas, itu bakal lebih kencang. Tapi haters always gonna hate Pak. Tetap itu kayak gitu. Yang terpenting kita berbuat baik aja terus, dan saya doakan Bapak juga semua yang misalnya memang tujuan yang akan dilakukan, kebaikan-kebaikan yang memang ingin disampaikan juga bisa terrealisasi. Amin. Ya, karena saya yakin sebagus apapun atau sejelek apapun kasarnya gitu, kalau itu memang udah bagus tetap bakal terlihat sih Pak. Siap. Pak, kita udah ngobrol panjang lebar nih. Dan saya seneng banget nih, mudah-mudahan ada waktu lagi nanti Bapak mau datang ke sini, kita bakal ngobrol. Aja. Cuman kayaknya topiknya lebih fokus lah, jadi kadang saya bingung gimana. Udah ngobrol ngalor ngidul lah gitu lah. Karena juga saya juga ingin dapat nanti bakal lebih fokus. Karena kita ini baru mukadimah Pak. Karena Bapak pun juga masih belum gitu kan, kayak gitu. Oke, thank you Pak. Let's close this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Kak Denny.